Polisi pun langsung lawa itu mengumumkan pencarian si Ellen dan siapa ini Tiara ke media secara besar-besaran. Bahkan kepolisian juga sempat memberikan reward nih untuk siapa saja yang berhasil menemukan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan kembali menceritakan kisah kriminal lagi, yaitu tentang seorang wanita yang menjadi wanita kedua di Florida dan wanita ke-10 di Amerika Serikat yang dieksekusi mati karena kejahatannya, Wak. Dan di balik tindakannya ini sebenarnya tersimpan masa lalu yang bisa dibilang sangat kacau dan sangat menyedihkan dari si pelakunya. Apakah dikarenakan masa lalu kelam inilah pelaku ini bisa menjadi kehilangan akal dan hati nuraninya? Simak aja lah dulu kisahnya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi hari ini aku akan menceritakan tentang wanita yang bernama Ellen Wuornos, Wak. Jadi Ellen Wuornos ini lahir di Rochester, Michigan pada tanggal 29 Februari tahun 1956. Nah, ibunya yang bernama Diana Wuornos pada usia 14 tahun sudah menikah, Wak, dengan ayahnya yang bernama Leo Del Pittman, yang waktu itu masih berusia 16 tahun. Dan mereka menikah pada tanggal 3 Juni tahun 1954. Dan setelah mereka menikah ini, mereka memiliki seorang putra pertama yang lahir pada bulan Maret tahun 1955, dikasih nama Kate Wuornos. Dan 2 tahun kemudian barulah si Ellen Wuornos ini lahir. Nah, 2 bulan sebelum si Ellen ini lahir, Wak, ibunya si Diana tadi sudah mengajukan gugatan cerai duluan nih kepada Del, suaminya. Setelah si Del ini ditangkap polisi karena melakukan tindak pemerkosaan, Wak, dan juga percobaan penghilangan nyawa terhadap seorang bocah berusia 7 tahun. Dan selama di penjara, Del itu sudah menderita skizofrenia, Wak, dan berulang kali juga masuk keluar penjara terus karena kejahatan itunya lah, pelecehannya kepada anak-anak. Dan hal ini pula lah yang membuat Ellen ini tidak pernah mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan ayahnya secara langsung. Karena apa? Karena pada Januari 1969 ketika si Ellen ini berusia 13 tahun, si Del bapaknya itu ditemukan gantung diri di penjara. Dan selama bapaknya ini masuk keluar penjara terus, si Diana ibu mereka ini membawa Ellen dan Kate abangnya pergi mengunjungi kakek neneknya, orang tuanya si Diana. Dan di sana Diana meninggalkan mereka berdua tanpa pernah balik lagi, Wak. Tinggalkannya tempat mak bapaknya. Dan beberapa bulan kemudian setelah ditinggalkan itu, tepatnya di Maret tahun 1960, saat itulah secara hukum kakek sama neneknya si Ellen ini mengadopsi si Ellen dan Kate abangnya. Selama berpisah dengan ibunya ini, Wak, ternyata pada saat si Ellen ini berusia 11 tahun, Ellen ini tumbuh menjadi anak yang berperilaku sangat tidak baik, Wak. Karena dia ini mulai melakukan aktivitas itu manual dengan imbalan obat-obatan, rokok, dan juga makanan di sekolahnya. Nah, kegiatan itu, Wak, dilakukannya di sekolah, kadang juga di luar sekolah juga. Jadi kayak udah menjual diri gitu loh. Dan hal menyedihkan ini juga sudah terbiasa dilakukan Ellen karena memang kehidupan sehari-hari mereka ini ya sama kakek nenek mereka itu di rumah pun buruk kali. Ellen bahkan mengaku dia ini dibiarkan berhubungan badan dengan abang kandungnya sendiri, Wak, di rumah itu. Bahkan Ellen juga mengatakan bahwa kakeknya yang memang merupakan seorang pecandu alkohol sering menyerang, memukulinya, dan memperkaosnya sepanjang masa kecilnya. Ya Allah. Dan yang lebih menjijikkan lagi nih, Wak, ya, kakeknya itu bahkan mengizinkan kawan-kawannya yang lagi nongkrong di rumahnya itu untuk ikut melakukan tindakan itu kepada cucunya sendiri nih, kepada si Ellen. Sampai-sampai pada saat usia si Ellen masih 14 tahun nih, sama kayak mamanya dulu, Ellen pun hamil. Yang entah siapa bapaknya, Wak. Astaga, dragon! Betapa mengerikan kali masa kecilnya si Ellen ini kan. Astagfirullah, na'udzubillah min zalik. Bayangin gak sih kalian? Nah terus, Wak, setelah si Ellen ini melahirkan anak pertamanya itu, anaknya pun langsung diadopsi nih, nggak dia yang ngasuh. Lalu pada bulan Maret tahun 1971, tak lama setelah Ellen ini melahirkan bayinya, neneknya pun meninggal karena gagal hati. Dan pada saat yang sama, Ellen ini pun memilih untuk keluar dari sekolah, putus sekolah deh, Wak. Dan pada titik ini, Ellen yang sudah berusia 15 tahun, dia ini kan memang masih tinggal sama kakeknya si Kate. Sama kakeknya dan abangnya si Kate. Dan tidak lama setelah neneknya si Ellen ini meninggal, kakeknya itu pun diusirnya si Ellen sama abangnya keluar dari rumah itu, Wak. Waktu itu Kate udah umur 17 tahun, si Ellen umur 15 tahun. Nah, si Kate ini, Wak, akhirnya memutuskan untuk pergi ke arah yang berbeda gitu. Ditinggalkannya adeknya gitu di daerah berhutan, Wak. Kau tunggu sini bentar ya, nanti abang balik lagi. Pergi dia, nggak pernah balik-balik lagi. tinggalkan lagi si Ellen sendiri berseorangan, Wak. Karena dia sendiri nggak tahu dia gimana cara menghidupkan dirinya, akhirnya itulah dia memutuskan bekerja sebagai PSK di malam hari untuk bisa menghidupi dirinya. Udah sebatang kara lah gitu ibaratnya, kan siapa yang mau ngidupin dia? Karena dia tuh udah kayak mungkin terbiasa dengan kegiatan kayak gitu ya, gede aja di PSK dia, Wak. Nah, kita fast forward lagi ya di bulan Mei tahun 1974 ketika si Ellen ini sudah berusia 18 tahun. Dia ini sempat, Wak, ditangkap polisi di Colorado karena dia mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan juga membuat keonaran
penasaran dengan cara menembakkan pistol sembarangan tuh loh pada saat mengendarai mobil, kan ngaco. Dan setelah bebas ternyata pada tahun 1976 si Ellen ini pindah dari Colorado ke Florida. Dan ketika si Ellen ini berada di Florida, saat itu lawak dia bertemu dengan seorang laki-laki berumur namanya Louis Gretzfeld yang sudah berusia 69 tahun dan merupakan presiden klub kapal pesiar gitu, orang kaya nih. Ellen pun memikat hatinya si Louis dan mereka pun memutuskan untuk menikah setelah beberapa waktu mengenal satu sama lain. Wah, macam cucu sama kakeknya ya, beda 51 tahun lah kalau umur si Ellen 18, ya kan? Kurang lebih lah segitu. Tapi selama sama si Louis, Ellen ini juga masih dengan kebiasaan buruknya yang suka membuat onar di bar-bar lokal di sana, di jalanan, suka berantem kali. Hal inilah yang menyebabkan si Ellen pun harus ditangkap dan dipenjara karena ulah penyerangan dia ini. Bahkan Louis lakinya aja diserang juga sama dia pakai tongkat besi, udah tua bapak tuh, kasihan weh. Dan serangan terhadap Louis ini terjadi hanya beberapa minggu setelah mereka menikah. Dan saat itulah si Louis ini memutuskan untuk ceraikan kau ya, Ellen kurang ajar, kau toko pula aku usah pakai tongkat besi. Diceraikan si Ellen akhirnya. Dan karena dia sering membuat onar terus-terusan, dia pun sempat ditahan tuh di dalam penjara. Barulah dia bebas di bulan Juli tahun 1976. Nah, pada saat ini Ellen pindah lagi nih ke Michigan. Dan di sana dia balik lagi buat onar lagi dengan membuat perkelahian lah di bar-bar lokal lagi. Salah satunya pernah dia tokok siapa nih kepala bartender tuh pakai gelas sampai terluka. Buat onar ya, terus dia udah ditahan keluar. Buat onar lagi, tahan keluar, buat onar lagi, kayak gitu itu hidupnya. Dan kemudian pada bulan Juli tahun 1976 Ellen dapatlah kabar bahwa Kate, abangnya, saudara laki-lakinya meninggal dunia karena kanker. Nah, di saat mengetahui hal ini hatinya Ellen hancur, betul-betul hancur karena selama ini dia berpikir suatu saat nanti pasti dia masih bisa bertemu lagi sama si Kate, abangnya ini. Dia masih berpikir aku tidak sendirian di dunia ini, dia masih punya abangnya. Walaupun tadi mana abang aku itu, tapi kapanpun aku mungkin masih bisa lagi bertemu sama dia. Tapi sekarang apa? Abang udah meninggal, dia pun maka itulah dia hancur karena dia betul-betul merasa sendirian di dunia ini sebatang kara. Dan ketika si Kate ini meninggal, Ellen sempat mendapatkan uang sebesar Rp10.000 dari uang asuransinya Kate. Dan Ellen menghabiskan uang Rp10.000 itu dalam waktu cuma 2 bulan saja. Terus pada bulan Mei tahun 1981 Ellen ini balik lagi ke Florida tuh dari Michigan, balik kampung dia kan. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Ellen ini pun melakukan itu kayak pencurian kecil-kecilan lah di Toserba. Dan pada saat itu dia ngerampok uang $35 sama itu 2 bungkus rokok. Dan karena perbuatannya ini lagi-lagi si Ellen pun dihukum penjara selama 1 tahun. Dan hanya beberapa hari setelah dia ini dibebaskan, Ellen balik-balik lagi ditangkap karena ketahuan sudah memberikan cek palsu di sebuah bar gitulah. Dan sejak saat itu lagi-lagi Ellen ini terus-menerus bermasalah dengan hukum keluar masuk kayak gitu ya terus. Kemudian pada bulan Januari tahun 1986 Ellen ini bertemulah dengan seorang perempuan yang memang lebih muda kali usianya dari dia, namanya Tiara Moore. Dia ini bertemu dengan si Tiara itu di sebuah bar gay di Daytona Beach. Nah, sejak pertemuan itu mereka ini tertarik satu sama lain, Dan sejak pertemuan itulah mereka menjalin hubungan asmara dan memutuskan tinggal bersama. Jadi memang penyuka sesama jenis lah gitu. Dan pada saat itu Tiara ini bekerja sebagai seorang helper di sebuah hotel, sementara si Ellen ini balik lagi dia jadi PSK. Dan semenjak itu juga Ellen lah yang menjadi seperti pencari nafkah tuh loh, dan satu-satunya orang yang akan mengurusi Tiara dalam hubungannya itu. Tapi lagi-lagi Ellen tetap akan melakukan penyerangan lagi di bar-bar lokal. Bedanya kali ini adalah si Tiara ini selalu hadir menjadi saksi dalam pembelaannya ketika di persidangan. Mereka macam kayak buat tim gitu loh pokoknya. Nanti tiap kali si Ellen ini mendapatkan masalah, Tiara itu pasti akan ada di sana dan dia menjadi saksi untuk membela pasangannya. Selalu aja kayak gitu. Dan sejak saat itu juga lah Ellen ini mulai mengajak Tiara untuk ikut bersamanya melakukan penguntitan atau pencurian kecil-kecilan di toko-toko kecil. Terus juga diajarnya si Tiara ini memalsukan C. Apa aja lah pokoknya yang bisa buat mereka bertahan hidup. Padahal dari anak baik-baik si Tiara ini. Dan kejahatannya si Ellen ini mulai meningkat ke arah yang lebih mengerikan lagi, di mana pada tahun 1989 Ellen ini tidak hanya merampok korbannya saja, tapi dia juga turut menghilangkan nyawa 7 orang pria hanya dalam waktu 12 bulan aja. Dan kebanyakan korban-korbannya ini adalah klien pemakai jasanya siapa ini? Jasanya siapa? Siapa namanya dia tadi? Ellen. Kita masuk ke korban-korbannya ya. Korban pertama adalah seorang pria berusia 51 tahun yang bernama Richard Mallory. Nah, Richard ini adalah seorang pemilik toko elektronik di Florida situ. Ellen pun menghilangkan nyawanya Richard di akhir bulan November tahun 1989 ketika si Richard ini ingin menggunakan jasanya. Dihilangkan nyawanya, diambilnya mobilnya. Mayatnya si Richard ini pun ditanamnya lah di suatu tempat berhutan dan baru ditemukan sekitar tanggal 13 Desember tahun 1989. Pada saat ditemukan, Richard ini sudah ditembak
ditembak beberapa kali dan ada 2 peluru yang ditemukan di paru-paru kirinya, dan itulah yang menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Nah terus pada tanggal 1 Juni tahun 1990, mayat seorang pria yang berusia 47 tahun bernama David Spears juga ditemukan di sepanjang rute 19 di Citrus County, Florida. Dan David ini ditemukan sudah ditembak 6 kali. Itu yang kedua. Korban ketiganya lagi-lagi adalah pria yang berusia 40 tahun bernama Charles Carskaden. Jadi Charles ini bekerja paruh waktu sebagai pekerja rodeo. Ellen menembak Charles sebanyak 9 kali dan dia membawa lari juga tuh mobilnya si Charles. Dan jasad si Charles ini ditemukan di Pasco Country, Florida. Nah dari korban ketiga ini agak sedikit berbeda karena dia ditemukan kayak terbungkus selimut gitu loh, sama tubuhnya udah membusuk. Nah pada saat penemuan jasad ini ada saksi tuh yang mengatakan bahwa mereka sempat melihat seorang wanita, yaitu si Ellen ini, membawa mobilnya si Charles itu. Jadi pada saat itulah Ellen menjadi dalam pantauan polisi. Dan di titik ini juga Ellen sama Tiara itu suka berpindah-pindah tempat nih. Berpindah tempat tinggal di Florida. Kadang dia nginap di motel sini, nanti di motel sana, kayak gitu. Tiara masih bekerja sebagai helper, si Ellen pun masih bekerja sebagai PSK di malam harinya. Ya untuk bayar-bayar motel-motel tuh lah. Nah pada saat merampok dan menghilangkan nyawa si Charles, Ellen waktu itu menemukan ada sebuah pistol tuh di dalam mobilnya si Charles. Tapi setelah menemukan itu bisa dibilang Ellen ini kecolongan, karena setelah dia mendapatkan pistol si Charles itu nggak disimpannya, melainkan digadaikannya. Ini kan bisa dianggap langkah yang salah untuk orang seperti Ellen ya kan? Karena pistol itu pasti terdaftar lah siapa nama pemilik. Ya ditulis namanya Charles Carskaden, tapi digadaikan sama orang lain. Tapi waktu itu belum ketahuan tuh. Nah itu korban ketiga. Korban keempat si Ellen berikutnya adalah seorang pelaut yang berusia 65 tahun bernama Peter Sims. Dan tubuhnya si Peter ini ditemukan di Orange Springs, Florida. Lagi-lagi setelah Ellen menyerang dan juga menghilangkan nyawanya si Peter, Ellen pun ngambil lagi mobilnya si Peter. Dan kali ini ada lagi saksi yang nengok si Ellen sama Tiara meninggalkan mobil tersebut di suatu tempat. Dan ketika polisi datang memeriksa mobil itu, polisi pun menemukan sidik jari di bagian pintu sama pegangan atau setirnya mobil. Nah dari situlah ketahuan ini ada orang namanya Ellen ini, sidik jarinya kenapa ada di mobil ini. Nah itu dicatat dulu tuh sama polisi ya kan. Berhenti si Ellen? Tidak. Lanjut lagi korban kelima. Korban kelima ini adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun yang bernama Troy Burress yang dilaporkan hilang pada Juli tahun 1990. Dan mayatnya ini ditemukan di bulan Agustusnya tahun 1990 juga di kawasan hutan sepanjang State Road 19. Dan Troy pada saat itu ditemukan ditembak 2 kali. Lanjut lagi ke korban keenamnya yaitu pensiunan mayor Angkatan Udara Amerika Serikat dan juga mantan penyelidik pelecehan anak dan juga mantan kepala polisi bernama Dickie Humphreys. Bisa dilihat Dickie ini kayak termasuk orang-orang penting gitu ya. Tapi sayangnya dia pun menjadi korban Ellen berikutnya. Mayatnya Dickie ini pun ditemukan pada bulan September tahun 1990. Dickie pada saat itu ditemukan sudah ditembak 6 kali di kepala sama dadanya. Dan korban terakhirnya si Ellen ini adalah seorang pengemudi truk berusia 62 tahun bernama Walter Gino Antonio. Tubuhnya saat itu ditemukan tanpa busana di dekat jalan terpencil di Dixie County. Walter pun sudah ditembak 4 kali di badannya. 7 tuh ya. Dan setelah melakukan penghilangan nyawa terakhir ini, Ellen bersama Tiara pun mengemudilah di salah satu mobil korbannya itu. Terus di tengah perjalanan mereka cekcok nih di jalanan. Tak berantem apapun aku nggak tahu ya, pokoknya mereka cekcok. Akhirnya Ellen kehilangan kendali, nabrak, kecelakaan mereka. Walaupun memang kecelakaan ringan sih, tapi kecelakaannya pas pula depan rumah orang. Nah pemilik rumah yang tahu, suara apa tuh dek, coba cek keluar ya. Betul nengok ada orang kecelakaan kan. Waktu itu orang rumah ini nengok ada 2 wanita yang keluar dari mobil itu. Mobil mereka lumayan rusak lah, terus mereka tuh kayak nabrak selokan gitu loh. Hantunya disamperin sama orang-orang ini kan, sama orang-orang yang melihat mereka kecelakaan itu. Nah pada saat itu Ellen sama Tiara khawatir, ketakutan nih. Takut-takut ada yang bisa mengenali mobil curian itu kan. Terus nandain muka mereka. Dan mereka pun cepat-cepat memutuskan, udah bu nggak apa-apa bu, kami nggak apa-apa, langsung melarikan diri nih. Nah si pemilik rumah itu nengok si Ellen sama Tiara jalan biasa aja kayak gitu, mikir oh nggak apa-apa tuh, cuma mobilnya aja yang rusak ini. Dek, mobilnya nggak dibawa dek. Udah bu, nanti aja bu, gampang. Pergi nih, tetap pergi dia. Nah karena si pemilik rumah tadi mengetahui mereka tidak melapor polisi, yalah kalau misalnya lapor polisi kan pasti mereka stay di sana kan. Akhirnya dia lah yang ngubungin polisi langsung, bapak ini ada kecelakaan depan rumah saya, tapi pemiliknya main pergi aja gitu pak. Oh ya udah bu, bentar kami datang katanya. Dan pada saat polisi datang itu lawak polisi mendapatkan gambaran nih dari saksi di sana kan, kalau gimana tadi bentuk kedua ceweknya, gini pak, gini gitu. Waktu dicek ini mobil curian. Nah disitulah langsung polisi sadar, inilah jangan-jangan tadi tuh yang kalian tengok tadi itu wanita yang kami cari selama ini bu, katanya. Nah dari keterangan saksi tersebut lah akhirnya
polisi pun langsung lawak itu mengumumkan pencarian si Ellen dan siapa ini Tiara ke media secara besar-besaran. Bahkan kepolisian juga sempat memberikan reward nih untuk siapa saja yang berhasil menemukan Ellen dan Tiara. Buron mereka. Dan selain itu Wak, di titik ini juga polisi juga menemukan semakin banyak lagi barang milik korban yang digadaikan di pegadaian itu. Gak cuma pistol si Charles tadi aja, banyak tuh. Kenapa? Ada orang dilaporkan hilang terus barangnya digadai sama perempuan. Nah dari barang-barang digadaikan itu di sanalah mereka mendapatkan sidik jari si Ellen juga nih. Jadi kan udah fix nih si Ellen itu kali tangkap aja ini. Nah akhirnya apa? Ketangkap. Nah jadi Wak ceritanya nih pada tanggal 9 Januari 1991 Ellen waktu itu lagi sendirian nih pergi ke bar biker di Florida yang disebut Last Resort. Duduk udah di bar itu kan. Buat owner Renat belum sempat dia buat owner lagi. Waktu dia lagi terduduk situ adalah orang yang mengenali ini kayak aku pernah lihat lah mukanya di media. Yang jangan dia enggak ini ya. Langsung nelpon polisi. Polisi pun dengan cepat lah langsung datang ditangkapnya Ellen. Sini kau. Dapat kok kan. Tapi waktu itu sendirian tuh si Ellen gak sama Tiara. Biasanya kan berdua terus bergepet kan, ini gak sendirian. Nah si Tiara baru ditangkap keesokan harinya di Pennsylvania. Beda tuh gak di Florida loh. Nah kenapa mereka ini tuh terpisah Nat? Karena ternyata Wak sebelum si Ellen ini ke bar, Ellen ini ternyata sempat bertengkar sama Tiara. Bertengkar hebat malah. Kenapa? Karena Tiara ini udah gak tahan lagi jadi buronan karena si Ellen Wak. Karena selama mereka bersama si Tiara ini mengaku dia tidak tahu menau tentang kejahatan yang sudah dilakukan pacar perempuannya ini. Maka dia terkejut waktu tengok, kok muka aku jadi buron sama kau? Kok apa yang kau lakukan kayak gitulah? Malah kok aku juga yang dituduh terlibat nih, sudah ngebantu kau ngabisin nyawa orang-orang itu, orang-orang hilang ini. Kau buat apa Ellen? Apa yang sudah kau lakukan di luar sana? Kenapa aku nggak tahu gitu lah? Pokoknya Tiara ini nggak tahu menau nih. Dia cuma tahu balik-balik pacarnya bawa mobil baru, ditanya dari mana, dikasih klien katanya. Nah ada dipuskan sama Tiara, coba aku jujur apa yang sudah kau lakukan gitu kan. Di sanalah baru si Ellen ngaku sama Tiara. Dia bilang iya Wak, iya sayang, aku memang udah ngilangin nyawa-nyawa mereka. Kenapa aku tega kayak gitu Ellen? Kata si Tiara kan. Ya soalnya mereka mau memperkaos aku sayang. Itu ya aku bunuh aja mereka buat membela diri kata. Mau diperkaos. Nah jadi alasannya si Ellen tuh menghilangkan nyawa ketujuh korbannya itu memang dia bilang itu untuk saya membela diri pak. Soalnya saya mau diperkaos sama mereka. Tapi juga ngomong-ngomong Tiara, masa sih? Gimana bisa kau nggak tahu apa-apa soal pasangan kau selama ini? Orang kau berkepit terus sama dia. Kau menghabiskan waktu hampir 100% juga sama si Ellen ini. Masa sih nggak tahu? Orang waktu kau ketabrak tuh juga pun kau ikut ketakutan. Entahlah ya, tapi waktu itu Tiara bilangnya dia emang nggak tahu apa-apa. Dan balik lagi nih ke kisahnya Wak. Jadi memang malam itu mereka ini nih berantem hebat kan. Dan sebenarnya malam itu Ellen tuh keluar ke bar biker itu untuk mencari si Tiara. Karena setelah berantem Tiara nih cabut Wak, pergi ditinggalkannya si Ellen. Temu memang mereka, tapi setelah mereka udah ditangkap, Tiara ketangkap di Pennsylvania kan. Tapi waktu itu pengakuan dia menghilangkan nyawa korban-korbannya atas karena untuk membela diri, dia tuh cuma bilang ke si Tiara aja, sama polisi enggak Wak. Karena pada saat dia diinterogasi sama polisi, Ellen menyangkal tuh semua tuduhan itu. Aku nggak tahu apa-apa, kenapa aku pula dituduh apa macam-macam sama mereka, nggak ada hubungannya aku sama dia ya, digitulah pokoknya dia menyangkal lah Wak. Nah polisi waktu itu sempat nemuin jalan buntu nih, gimana pula ya kita cara buktiin kalau memang dia inilah pelakunya, dia ini sengaja nih bunuh orang-orang ini. Nah akhirnya Ellen pun sempat dibebaskan bentar tuh, karena polisi tetap aku yakin dia nih pelakunya. Kayak mana ya caranya? Akhirnya polisi pun memutuskanlah untuk mengajak si Tiara bekerja sama, di mana si Tiara ini diminta untuk memancing Ellen untuk mengakui semua perbuatannya. Kau pancing dia bisa ngaku, kami kasih kau kekebalan hukum. Gimana? Kok nggak mau terkait-kait kan? Kau pancing dulu dia ngaku. Oke? Iyalah Pak, setuju tuh Wak si Tiara. Dan saat itu si Tiara ini disuruh balik lagi ke Florida dan menginap di sebuah motel. Dan Tiara waktu itu diminta untuk menghubungi Ellen untuk berbicara. Nanti kalau misalnya panggilan telepon itu sudah dilakukan, polisi itu bisa langsung merekam percakapan antara si Tiara sama si Ellen tuh loh Wak. Dan dari sana lah si Tiara ini pun mulailah buat beberapa panggilan telepon ke si Ellen kan. Dipancing-pancingnya dulu, kamu di mana? Pas aku belum bisa ketemu lagi sama kamu gimana, baik-baik aja kah? Gitu-gitulah. Pokoknya dipancing beberapa hari. Terus di tanggal 16 Januarinya barulah Tiara bilang, Ellen, bisa nggak kau bantu aku untuk membersihkan namaku? Berita, media, semua orang di sini tuh bilang kalau aku juga ikut serta melakukan hal itu, Ellen. Aku kan nggak ngelakuin apa-apa, ini kan semua ulah kau. Ellen pun bilang, Tiara, sayangku, iya memang betul aku yang menghilangkan nyawa mereka, tapi kan itu untuk bela diri aku, sayang. Pria-pria itu mencoba memperkaos aku. Nah, waktu dia ngomong kayak gitu, dari situlah polisi pun sudah mendapat nih rekaman pengakuannya si Ellen kan. Nah, dapat kau kan yang itu kan dia.
Kemarin kau bilang enggak ada, akhirnya Ellen pun lagi-lagi langsung ditangkap lagi, masuk penjara, ditahan. Dan saat berita si Ellen ini tertangkap, terpublish, wah, Ellen ini kan sempatlah diwawancara gitu kan. Dan Ellen waktu itu tampak sangat pandai berbicara, wah. Nah, mendengar pembelaan Ellen yang mengatakan bahwa hal keji yang saya lakukan itu cuma untuk saya membela diri karena saya itu diperkaos sama gini lah semua. Dengar itu jelaslah buat polisi sama masyarakat nggak percaya. Gak mungkin lah, masa iya orang kerja kok PSK kok. Kalau memang pun lah kok memang betul diperkaos lah gitu ya. Masa yang dari pertama kok nggak langsung ngabarin polisi? Masa udah habis diperkaos malah kau ambil mobilnya, pergi kau? Kan nggak mungkin. Dan setelah penangkapan ini Ellen pun langsung meringkuk lawak di penjara untuk menunggu persidangan. Dah masuk nih wak ke sesi persidangan ya. Nah jadi wak, sembari menunggu persidangan selanjutnya, Ellen ini mencoba meringankan hukumnya dengan mengakui bahwa Pak, saya nggak waras loh Pak. Dia mengaku dirinya nggak waras wak. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan ke psikiater, Ellen terbukti baik-baik aja kok jiwa kau dalam keadaan sadar saat melakukan hal-hal itu. Dan sejak tertangkap ini wak, Ellen menjalani banyak sekali persidangan mulai dari bulan Januari tahun 92 sampai November 92. Dan pada akhirnya karena tindakan kejamnya ini, Ellen pun menerima hukuman atau ancaman hukuman 6 kali hukuman mati. Dihitung dari per tiap korbannya. Jadi cuma dari 7 cuma 6 korban yang akhirnya si Ellen ini mendapatkan hukuman mati. 6 kali hukuman mati lah gitu. Dan di pengadilan pun si Tiara dihadirkan wak memberikan kesaksian. Waktu nampak Tiara, Ellen ini nampak kesal kali muka ya, pengen diserangnya gitu loh si Tiara. Dan di pengadilan pun Ellen menceritakan beberapa cerita yang gak konsisten wak tentang aksinya. Pertama kan dia bilang ke-7 pria kliennya itu sudah memperkaosnya dia kan. Makanya itulah dia habisi mereka semua untuk membela diri. Tapi waktu itu diubahnya lagi, dia bilang mereka dihilangkan nyawanya sama si Ellen gara-gara mereka mengerampok si Ellen, tukar-tukar alasannya wah. Inilah buat hakim pun gak percaya sama dia. Dan akhirnya pada tahun 2001 Ellen pun memberikan petisi ke Mahkamah Agung Florida dan menyatakan niatnya untuk memberhentikan penasihat hukumnya dan menghentikan semua banding yang pernah diajukan. Karena Ellen memilih untuk mengakui semua perbuatannya. Dimana Ellen akhirnya mengatakan di persidangan, sayalah yang memang menghilangkan nyawa orang-orang itu dengan sengaja. Saya merampok mereka ketika mereka menggunakan jasa saya. Dan saya terus ingin melakukannya lagi dan lagi. Tidak ada kesempatan untuk membuat saya tetap hidup karena saya ingin membunuh lagi. Saya kompeten, saya waras kok. Dan sekarang saya hanya mencoba untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Karena saya adalah orang yang sangat membenci kehidupan manusia dan akan terus menghilangkan nyawa orang lagi. Itu kata-kata ya. Kalau sampai di sini ya, bisa nggak sih kalian lihat? Kayaknya, ini menurut aku sih. Tapi kurasa mayoritas orang pun berpikir hal yang sama. Kayak si Ellen ini bisa sebegitu hilangnya hati nurani dia, sebegitu hilangnya kehilangan arah kayak gitulah. Itu dikarenakan masa lalunya yang kayak kejam banget gitu gak sih Wak? Jadi sampai dia tumbuh besar pun dia tuh kayak nggak ada orang yang menuntunnya, yang memperhatikannya, yang mengajarinya bagaimana cara bertindak, bagaimana yang benar apa, yang salah apa, kayak gitu nggak sebatang kara dari dulu. Tidak dicontohkan hal-hal baik, kayak ginilah mungkin buahnya ya nggak sih? Tulis pendapat kalian ya, kenapa akhirnya si Ellen tuh bisa sampai segininya? Sepemahaman nggak kita? Tulis aja lah pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah kita balik lagi, saat mendengar kejujurannya si Ellen ini, pengacara Ellen pun sempat lagi mengatakan, Ellen tuh udah nggak kompeten secara mental loh, kayak dia tuh nggak mungkin bisa dihukum mati, kata si pengacara ini kan. Lagi-lagi pengadilan pun memang sempat menunjuk psikiater untuk memeriksa nih kejiwaannya si Ellen untuk kedua kalinya. Dan hasilnya pun tetap sama. Ya Ellen waras kok. Memang itulah yang dia inginkan. Bahkan si Ellen bilang ya udahlah, udah lakukan aja apa yang kalian mau lakukan. Hilangkan aja juga nyawaku. Aku siap pergi kok. Katanya gitu. Dan akhirnya betul lah pada tanggal 9 Oktober tahun 2002 Ellen Wuornos pun dieksekusi mati. Pada saat itu dia menolak makanan terakhirnya dan hanya meminta secangkir kopi sebagai gantinya. Dan sejak saat itulah Ellen menjadi wanita kedua di Florida dan wanita ke-10 di Amerika Serikat yang dieksekusi mati sejak tahun 1976. Atau Tiara apa kabar Nan? Tiara betulan Wak dibebaskan dari hukumannya karena dia dianggap tidak berkontribusi atas semua tindakan kejamnya si Ellen. Tapi banyak masyarakat yang percaya nggak mungkin Tiara kok nggak tahu apa-apa, nggak mungkin. Tapi ya itu pula putusannya kan dibebaskan dia. Oke, jadi itu dia kisahnya. Aku pengen banget dengar pendapat kalian soal kasus ini di kolom komentar di bawah Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.